Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Hai, selamat datang lagi di channel Ngomongin Positioning Brand. Di video kali ini, kita akan membahas Raja Batubara Salib Kekayaan Pemilik Jarum, BCA. Perebutan gelar orang terkaya di Indonesia semakin sengit. Kini sosok Raja Batubara kian mendekati urutan pertama setelah menyalip bos grup Jarum. Taipan pemilik tambang batubara, PT Bayan Resources terbuka, Bian Low Tuk Wong, berhasil menggeser bos grup Jarum, Michael Hartono, di posisi kedua orang terkaya di Indonesia. Ia kini mengempit harta sebanyak 25,8 miliar dolar atau setara 386,9 triliun rupiah, menurut daftar Forbes Real Time Billionaires. Harta pria yang kerap disapa Datuk Low Tuk Wong tersebut terpaut tipis dari Michael Hartono yang menggenggam kekayaan sebanyak 25,3 miliar dolar atau 379,3 triliun rupiah. Kedua taipan tersebut mengalami penurunan kekayaan, masing-masing sebanyak 2,85% dan 0,53% dalam semalam. Meski begitu, pria berumur 75 tahun tersebut belum berhasil menyalip kekayaan saudara Michael, yaitu Budi Hartono. Diketahui, Budi Hartono masih bergengger di posisi pertama, orang terkaya di Indonesia, dengan perolehan harta sebanyak 26 miliar 500 juta dolar, atau setara 397,4 triliun rupiah. Sebagai informasi, Low Tuk Wong adalah pemilik perusahaan batubara Bayan Resources Bian. Tahun lalu, harga saham Bian meningkat tajam. Bayan Resources, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara. Pada akhir Desember tahun 2022, menurut daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis Forbes, ia menduduki peringkat kedua, dengan total kekayaan 25,2 miliar dolar. Low Tuk Wong lahir di Singapura, pada tanggal 17 April tahun 1948. Ia kemudian bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya, yakni David Low Yee-Ngo, pada tahun 1972, ia memutuskan untuk pindah ke Indonesia, dan pada tahun 1973, ia mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia, JSI, yang bergerak di bidang konstruksi. JSI kemudian menjadi pelopor konstruksi pondasi tumpuk Pile Foundation yang kompleks. Pada tahun 1988, JSI berekspansi ke bisnis penambangan batubara, dan menjadi kontraktor tambang terkemuka. Pada tahun 1992, ia berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pada tahun 1997, ia membeli tambang batubara pertamanya, melalui PT Gunung Bayan Pratama Coal. Pada tahun 1998, melalui PT Dermaga Perkasa Pratama, ia juga mengoperasikan sebuah terminal batubara di Balikpapan. Melalui bisnis pertambangan batubaranya, Bayan Resources Low Tuk Wong berhasil menjadi orang terkaya ke-30 di Indonesia versi majalah Forbes. Ini tak lepas dari faktor invasi yang diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah Ukraina. Guncangan tersebut menimbulkan sejumlah efek domino bagi ekonomi global, termasuk melambungnya harga komoditas ekspor unggulan batubara. Berkah tersebut dirasakan oleh bos-bos batubara, yang kekayaan bersihnya meningkat tajam, termasuk Low Tuk Wong. Ia diketahui aktif mengakumulasi saham Bian, lewat pembelian di pasar reguler secara perlahan sejak 2021. Kinerja keuangan perusahaan yang cemerlang, ditopang rekor harga batubara, harga saham yang terbang, serta penambahan kepemilikan saham menjadi racikan luar biasa, pada akhirnya mampu membuat Low Tuk Wong menjadi orang terkaya di seantero jagat Indonesia pada awal 2023. Meski mampu melengsarkan duo Hartono, kekayaan Low Tuk Wong sangat volatil, dikarenakan oleh sejumlah hal. Pertama, sumbernya tidak terdiversifikasi, dan nyaris secara eksklusif berasal dari Bian,
artinya pergerakan saham Bian akan sangat mendikte jumlah harta Lau Tuk Wong, for better or worse. Jangan di-skipnya. Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dan komen, agar selalu update hanya untuk kamu. Dikutip dari bayan.com.sg, tambang tersebut dibelinya melalui PT Gunung Bayan Pratama Coal. Kini lebih dikenal dengan Bayan Resources, perusahaan yang bergerak sebagai inovator dalam industri pertambangan batu bara Indonesia. Kedua, bisnis yang digeluti sangat bergantung pada harga komoditas, yang juga sangat volatile. Jika harga batu bara mendingin, pada akhirnya valuasi Bian juga diperkirakan akan tertekan dan berpengaruh pada kekayaan Lau Tuk Wong. Menurut data RTI, per tanggal 30 Juni tahun 2023, Lau Tuk Wong menggenggam 60,98% saham Bian. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini telah memiliki berbagai infrastruktur terkemuka, melalui kepemilikan terminal batu bara Balikpapan, dermaga perkasa dan wahana, serta 2 floating transfer barge kets. Fasilitas yang dimiliki Bayan Group, mampu menimbun batu bara, dan memuat ke kapal dengan kecepatan, berkisar antara 3,000 sampai 8,000 ton per jam. Dengan demikian, mereka dapat memberikan fleksibilitas, dan penghematan dalam penggunaan kapal, yang digunakan secara berlebihan. Hingga kini, luas konsesi cadangan pertambangannya, mencapai 126.293 hektare di Kalimantan Timur dan Selatan. Selain itu, Lau juga memegang jabatan penting di perusahaan energi terbarukan Singapura, Metis Energy serta memiliki kepentingan di The Farrer Park Company, Samindo Resources, dan Vauxhall Electric. Sedangkan dukungannya terhadap SEAX Global, dengan membangun sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet, yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Terlepas dari sisi bisnisnya, Lau melimpahkan dana untuk membuat kebun binatang Gunung Bayan. Dikutip dari Tatler Asia, kebun binatang tersebut dibangun untuk menampung hewan liar dengan spesies eksotis yang tergusur akibat aktivitas dekat penambangan batu baranya. Selain memerhatikan lingkungan, ia memberikan program beasiswa ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah donasi untuk beasiswa di Universitas Indonesia dengan biaya sebesar 50 miliar rupiah. Dana itu diberikan dalam bentuk biaya operasional pendidikan atau disingkat BOP. Terima kasih banyak sudah menonton video kami.